Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirs Buno Arif dari Forum News Network. Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani, kemungkinan P3 akan meninggalkan koalisi partai pengusung Ganjar Pranowo ternyata membuat gerah para petinggi PDIP. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah yang juga koordinator tim relawan Ganjar Pranowo mempersilahkan P3 keluar dari koalisi jika tetap memaksakan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Keputusan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo, kata Ahmad Basarah, itu akan diputuskan setelah dilakukan pembahasan bersama partai politik pendukung Ganjar Pranowo, yakni PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Monggo, ini maksudnya silahkan keluar, kira-kira begitu ya. Lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan, kerjasama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan, tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman dan lain sebagainya. Itu disampaikan oleh Ahmad Basarah kepada media di komplek Parlemen Senayan itu hari Senin. Ini kemarin ya, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Heboh kemungkinan P3 akan keluar dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo ini pertama kali disuarakan oleh Arsul Sani. Ini yang notabene ini punya jabatan yang sama kalau di MPR ini dengan Ahmad Basarah. Ya, ini sama-sama sebagai wakil ketua MPR. Ahmad Basarah itu wakil ketua MPR dari PDIP, sementara Arsul Sani wakil ketua MPR dari Partai Persatuan Pembangunan. Arsul pada waktu itu mengungkap ada pembicaraan berkembang di internal soal ketidakpastian Sandiaga Uno menjadi bakal calon wakil presidennya Ganjar Pranowo. Dia mengatakan isu itu berkembang karena internalnya maksudnya P3 yang mendengar informasi Sandiaga tidak dipilih menjadi calon wakil presiden Ganjar. Itu justru sedang berkembang sekarang ini di internal, itu diskursus. Ya, kalau ternyata Pak Sandiaga Uno tidak dipilih sebagai cawapres, lalu bagaimana sikap P3 itu? Gitu loh. Itu memang berkembang sekarang. Saya harus akui itu berkembang. Kenapa kok itu berkembang? Karena kan juga tahu bahwa di P3 itu jujur saja yang mendukung Mas Ganjar banyak, yang mendukung Mas Anies juga lumayan banyak, yang mendukung Pak Prabowo juga lumayan banyak. Itu kata Arsul Sani kepada wartawan. Dia menyampaikan hal itu di hari Selasa lalu ya, tanggal 8 Agustus 2023 di gedung DPR juga, di Kompleks Senayan juga ya. Dan saya kira memang Arsul Sani nggak salah gitu ya. Kalau posisinya semacam itu, bahkan sesungguhnya kalau berdasarkan survei-survei dan juga saya kira ini baca dari internal, mayoritas pendukung dari P3 itu terafiliasinya yang terbanyak kepada Anies Baswedan, kemudian Prabowo, dan yang mendukung Ganjar Pranowo itu paling kecil. Ya saya kira wajar lah karena memang basis ideologi dua partai ini sangat berbeda jauh. Ini ibarat kutub, yang satu kutub utara, yang satu kutub selatan begitu ya. Nah, tapi masalahnya kemudian pernyataan Arsul Sani ini kemudian berkembang menjadi bola yang panas. Sandiaga bahkan sampai dalam berbagai kesempatan mencoba meredamnya dengan menyatakan bahwa dia itu tidak akan memaksakan diri untuk menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan Usman Tokan itu menyayangkan pernyataan dari Arsul Sani dan ini membuat hubungannya dengan PDIP jadi memanas. Menurut Tokan, soal tersebut tidak pernah kok dibahas dalam rapat-rapat internal P3. Sementara Arsul Sani, kata dia, tidak pernah hadir dalam rapat pengurus harian dari DPP Partai Persatuan Pembangunan. Loh, ini wakil ketua umum tapi nggak pernah hadir dalam rapat pengurus harian ya. Ini menarik juga ya, walaupun sebenarnya kalau disebut nama pengurus harian itu kan harusnya wakil ketua umum juga hadir. Soal masa depan koalisi dengan PDIP, kata Usman Tokan, itu menjadi domain, menjadi kewenangan dari pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono. Sesuai dengan keputusan Rapimnas, P3 itu mendukung pencapresan Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno sebagai bacawa presnya. Sampai saat ini, kata Usman Tokan, Pak Mardiono itu masih terus berkomunikasi dengan PDIP, khususnya Ketua Umum DPP PDIP
Megawati. Belakangan setelah pernyataannya mengundang kehebohan, Arsul Sani itu meralatnya dan menyatakan bahwa soal P3 itu akan menarik diri dari koalisi partai pendukung Ganjar bila Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi calon wakil presidennya. Itu kata dia adalah pendapat dia pribadi. Pernyataan dari Arsul ini tampaknya untuk meredam tensi yang memanas dengan PDIP. Sandiaga Uno sendiri sampai sekarang itu dia mengaku tidak mau berpikir negatif dan tetap berpikir positif bahwa dia akan dipilih menjadi bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Dan secara retoris dia di Surabaya ini dipertanya hari Sabtu lalu ya, dia bertanya kepada wartawan, bagaimana kalau saya balik misalnya, saya dipilih menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Spekulasi kemungkinan Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo itu sesungguhnya semakin menguat ya dengan kemarin hari Ahad kemarin Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional itu bergabung ke dalam kubu koalisi partai pengusung Prabowo. Dengan masuknya Golkar dan PAN ke Prabowo ini kan semakin menunjukkan posisi Presiden Jokowi itu yang berseberangan dengan Ibu Megawati itu semakin jelas. Padahal Sandiaga Uno ini bagaimanapun juga harus dilihat sebagai bagian dari paket yang tidak terpisahkan para pendukung Presiden Jokowi atau all the president men atau all the Jokowi men tepatnya begitu ya. Soal ini juga telah diakui sendiri oleh Sandiaga Uno bahwa dia itu bagian dari keberlanjutan pembangunan, bukan bagian perubahan, atau dengan bahasa lain itu ya dia adalah pendukung dari pemerintahan Presiden Jokowi. Soal ini secara tegas disampaikan oleh Sandiaga Uno ketika muncul isu bahwa Sandiaga itu menggoda Partai Keadilan Sejahtera keluar dari koalisi pendukung Anies Baswedan yang mengusung isu perubahan. Masuknya Sandiaga ke P3 itu juga merupakan bagian dari skenario Jokowi yang semula ingin merekayasa agar Pilpres pada tahun 2024 nanti hanya terdiri dari 2 pasang calon presiden saja, yakni yang prioritas utama itulah Ganjar Pranowo dan yang kedua itu Prabowo Subianto. Dan Sandiaga Uno ini bersama dengan Erick Thohir, Menteri Negara BUMN, adalah 2 figur yang akan disiapkan menjadi calon wakil presidennya. Disebutnya bahwa mereka 2 orang ini adalah golden boy-nya dari Pak Jokowi, dan juga seperti dikatakan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Romahur Muzi, memang Sandiaga dan Erick ini disiapkan untuk menjadi 2 orang calon wakil presidennya. Jadi mereka ini disiapkan untuk ya mulai menjual diri lah gitu agar mereka ini laku menjadi calon wakil presiden. Soal ini saya kira juga pernah dijelaskan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Denny Indrayana dalam sebuah artikel panjang yang dia tulis, yakni mendukung Ganjar Pranowo, mencadangkan Prabowo Subianto, dan menolak Anies Baswedan. Jadi skenario utama dari Pak Jokowi itu dengan 2 pasang calon itu sebenarnya yang calon utamanya adalah Ganjar Pranowo. Ini disebut sebagai the next Jokowi gitu, dan sesungguhnya Ganjar Pranowo ini juga sudah disiapkan skocinya, yakni kalau dia tidak dipilih oleh PDIP, dia akan maju melalui koalisi Indonesia Bersatu yang pada waktu itu terdiri dari Golkar, P3 dan Partai Amanat Nasional. Dan pada waktu itu kita tahu bahwa PAN dan P3 itu sudah sepakat mengusung Ganjar Pranowo, tinggal siapa yang menjadi calon wakil presidennya begitu ya. Dan pada waktu itu ya 2 orang itu yang disodorkan, itu P3 menyodorkan Sandiaga Uno, sementara PAN itu menyodorkan Erick Thohir gitu ya. Tetapi kan pada waktu itu pencapresan Ganjar Pranowo dari KIB itu terganjal oleh sikap Airlangga Hartarto dan Golkar yang menolak untuk mendukung Ganjar Pranowo karena buat sesuai dengan amanat munas dari Partai Golkar ini tentunya ya harusnya memang Airlangga Hartarto yang menjadi calon presidennya. Jadi dengan skenario itu, maka sesungguhnya Sandi dan Erick itu berebut posisi sebagai calon wakil presiden dari Ganjar. Pada waktu itu seperti itu ya. Dan posisi Sandi itu kalau secara kalkulasi lebih kuat dibandingkan dengan Erick yang sejak awal itu sudah ada resistensi dari Ibu Megawati.
Namun dalam hubungannya dengan Prabowo, Erick Thohir itu jelas lebih diuntungkan. Sebab Sandiaga Uno itu tidak mungkinlah menjadi calon wakil presidennya Prabowo gitu ya, seperti paket Pilpres 2019, karena untuk mendapatkan posisinya sebagai cawapres itu, dia sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo itu kan Sandiaga Uno itu sampai dibela-belain keluar dari Partai Gerindra dan pindah ke Partai Persatuan Pembangunan. Sekarang ini Sandiaga Uno menjadi Ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu dari P3. Ini posisi yang sangat strategis ya. Keluarnya Sandiaga Uno dari Gerindra ini menimbulkan luka yang cukup dalam lah dalam hubungan Sandiaga Uno dengan Pak Prabowo. Ketika melakukan kunjungan ke Sumatera Barat itu Prabowo Subianto sempat menyinggung pentingnya kesetiaan dalam organisasi, apalagi dalam berpolitik. Dan dia sempat waktu itu mengambil metafora sebuah bus. Ada yang menganggap partai itu kendaraan, enak aja. Partai dianggap bus, naik seenaknya, turun di tengah jalan, tidak bayar lagi. Memangnya bus Damri, itu seloroh Prabowo dalam sebuah orasinya. Ini kalau Bus Damri juga nggak pas juga. Bus Damri juga harus bayar Pak Prabowo. Prabowo menegaskan bahwa Gerindra itu bukan kendaraan, tapi alat juang. Adanya Gerindra untuk mengabdi dan berbakti pada rakyat. Partai kita adalah partai alat juang yang menganggap kendaraan dan cari makan dan cari kaya, cari tenar untuk memuaskan diri. Anda tidak setia, Anda tidak pantas dihormati. Itu tegas Prabowo. Kendati tidak menyebut nama, namun banyak yang menafsirkan pernyataan Prabowo itu merupakan sindiran kepada Sandi. Tapi ya saya kira cukup jelas di sini posisi Sandi itu opsinya kalau dia menjadi calon wakil presiden ya pilihannya ya tinggal Ganjar Pranowo kepada Pak Prabowo sudah ditutup pintunya, kepada Anies jelas seperti dia katakan tadi dia tidak sepakat dengan gagasan dari Anies Baswedan yang mengusung perubahan karena dia ingin melakukan keberlanjutan dari program-program pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Masalahnya posisi Sandiaga Uno itu kian tidak menguntungkan ketika Megawati itu kan mengambil alih pencapresan Ganjar Pranowo dan Jokowi kemudian mendorong koalisi besar untuk mengusung Prabowo menghadapi Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba P3 itu memutuskan untuk berkoalisi dengan PDIP, meninggalkan Golkar dan PAN, partner lamanya dalam koalisi Indonesia Bersatu. Saat itu banyak yang menduga keputusan P3 menjadi bagian dari koalisi pengusung Ganjar bersama PDIP itu masih merupakan skenario besar Jokowi untuk tetap menjaga hubungan dengan Megawati, sekaligus dia tetap menjaga peluangnya untuk bermain di dua kubu, yakni kubu Ganjar Pranowo dan kubu Prabowo. Selain itu dengan bergabung bersama PDIP, maka peluang Sandiaga Uno, kalau dari sisi Sandiaga Uno itu ya, peluangnya untuk menjadi calon wakil presiden Ganjar tetap terbuka. Bila itu terwujud, ya akan menjadi keuntungan juga bagi Jokowi karena Sandiaga seperti halnya Erick masuk dalam skenario besarnya untuk tetap bisa cawe-cawe pasca dia lengser dari kepresidenan pada tahun 2024. Apalagi kemudian kita melihat Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan kan juga sempat membawa delegasi resmi menemui Megawati dan menjajaki kemungkinan untuk berkoalisi mendukung Ganjar. Dan saya sendiri pada waktu itu ketika melihat Zulkifli Hasan itu bertemu dengan Ibu Megawati, saya menyimpulkan wah berarti Pak Jokowi ini tetap menjaga hubungannya dengan Megawati dan bahkan bukan hanya menjaga tapi mengalihkan dukungannya sepenuhnya ke Ganjar Pranowo kedati Ganjar Pranowo sudah di take over oleh PDIP. Apalagi belakangan gitu kan belum lama ini bahkan jadi sangat mutakhir ini Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto itu juga menerima kunjungan dari Puan Maharani di rumahnya dan dalam pertemuan tersebut itu secara simbolis Erlangga Hartarto memberi 2 buah bunga berwarna kuning dan merah. Ini simbol dari identity color-nya PDIP dan Golkar dan juga mereka sepakat untuk membentuk tim teknis untuk menjadikan koalisi. Nah semuanya tiba-tiba berbalik dan peta perkubuan atau lebih tepatnya perseteruan Jokowi dengan Megawati itu makin jelas ketika Ahad lalu Golkar dan PAN itu mendeklarasikan pencapresan Prabowo. Jadi yang tidak bisa ditafsirkan lain bahwa Jokowi itu sepenuhnya mendukung pencapresan Prabowo. Sebaliknya Ganjar Pranowo juga terlihat aktif bertemu dengan para tokoh sepuh NU ini yang cukup mencolok. Ini dia menemui Nyonya Muksinah Bisri, ini ibunda dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan yang juga ibu kandung dari Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf. Jadi dan di situ dikabarkan bahwa
Ya, ini penjajakan untuk menggandeng Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama, sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Tapi safarinya dari Ganjar itu tidak berhenti pada Nyonya Muksina saja, karena kemudian dia juga menemui Nyonya Sinta Nuriyah. Ini istri dari almarhum Presiden Abdurrahman Wahid, dan dia sempat menggoda Yeni Wahid bagaimana kalau dia menjadi calon wakil presidennya. Jadi manuver-manuver dari Ganjar itu tidak bisa diartikan lain, dia sudah mulai menjajaki kemungkinan dia menggandeng calon wakil presiden dari NU, ya, dan saya kira ini juga makin menegaskan bahwa peluang Sandi itu ya makin mengecil untuk digandeng oleh Ganjar Pranowo. Pilihan Ganjar dan PDIP mendekati NU dan mulai menimbang-nimbang cawapresnya dari kalangan Nahdien, secara politis saya kira itu jelas lebih masuk akal ya. Kalau mau dihitung-hitung, basis NU itu jelas lebih besar dibandingkan basis P3 dan Sandiaga Uno kalau di kalangan umat Islam. Kenapa? Karena P3 itu sekarang ini adalah partai yang terkecil di parlemen. Dia hanya memiliki 19 kursi, ya. Harusnya tidak lolos parliamentary threshold ya kalau ngitung dari kursinya, tapi ternyata katanya dari hitungan suara nasional dia memenuhi syarat. Jadi ya akhirnya P3 tetap masuk di parlemen, tapi dengan jumlah kursi yang tidak signifikan, hanya 19 kursi. Sementara tadi kita singgung juga pendukungnya dari P3 itu mayoritas atau terbanyak itu memilih Anies Baswedan, dan yang kedua itu memilih Prabowo Subianto. Jadi ya Ganjar Pranowo tinggal sisanya saja. Jadi untuk menghadapi koalisi besar Jokowi yang sekarang ini tumpukan di Prabowo, PDIP dan Ganjar jelas membutuhkan sekutu yang lebih kuat itu ketimbang P3 dan Sandiaga Uno. Pilihan sekutu di parlemen itu kan bagi PDIP sudah tidak tersedia lagi, karena parpol itu sekarang sudah terbagi habis dalam tiga kubu ya. Anies Baswedan itu sudah diusung oleh Nasdem, PKS dan Demokrat. Kemudian Pak Prabowo Subianto sudah diusung oleh PKB, Gerindra, Golkar dan PAN. Jadi memang tinggal P3 ya. Kalau P3 kemudian toh nanti keluar dari PDIP, ya praktis ini Ganjar hanya diusung oleh PDIP sendiri, dan PDIP memang memenuhi syarat untuk itu. Jumlah kursi dari PDIP itu melebihi syarat presidensial threshold 20% ya, karena 20% dari 575 anggota DPR itu totalnya hanya 115 kursi, sementara PDIP itu sekarang memiliki 128 kursi. Tetapi kalau dari sisi jumlah suara memang PDIP juga tidak memenuhi syarat, karena suara nasionalnya, perolehan suara nasionalnya hanya 19,3%. Jadi memang rawan sekali buat PDIP ini kalau dia sendirian mengusung Ganjar Pranowo dan hanya kemudian didukung oleh partai-partai non parlemen seperti Gerindra, seperti Perindo dan Hanura. Karena itu, saya kira kita harus melihat pernyataan dari Ahmad Basyarah itu selain menunjukkan kekesalan atas pernyataan Arsul Sani, namun sekaligus juga merupakan kalkulasi politik yang rasional. Ketimbang P3 merecoki sementara kontribusinya itu dalam elektabilitas atau dalam perolehan suara tidak signifikan, ya lebih baik dilepas saja. Sementara bagi P3, pilihan untuk exit dari koalisi PDIP juga lebih masuk akal, dengan ketimbang dia bertahan di koalisi bersama PDIP, karena dengan kian tegasnya posisi Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto itu ya secara secara genuine harusnya memang P3 bersama dengan partai-partai pemerintah pendukung Prabowo Subianto. Jadi bagi PDIP dan Ganjar Pranowo, pertarungan kali ini memang memasuki tahap to be or not to be ya. Sementara bagi P3 ini juga sama loh, ya, to be or not to be juga, karena mereka ini kan harus bermanuver agar bisa tetap bertahan dan lolos parliamentary threshold. Dan pilihan siapa calon presiden yang akan diusung itu sangat menentukan. Itu PR besar bagi P3 dan mereka tidak boleh salah pilih calon presiden dan partner koalisi. Tapi kalau kita melihat posisi P3 saat ini, khususnya pelaksana tugas Ketua Umum Muhammad Mardiono, yang ini kan masuk dalam kelompok all the Jokowi men, karena dia ini sebelumnya kan adalah anggota One Team Press, dan kemudian setelah dia terpilih menjadi Ketua Umum P3 dia mundur sebagai One Team Press, tapi tetap dipertahankan oleh Jokowi sebagai utusan khusus gitu.
keputusan P3 tetap dalam koalisi bersama PDIP atau balik kandang bergabung dengan Prabowo bersama dengan partai-partai koalisi Indonesia Bersatu lainnya, yakni Golkar dan PAN. Saya kira ini semuanya tergantung pada Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi memberi aba-aba untuk pull out, untuk exit dari koalisi pendukung Ganjar, maka saya hakul yakin P3 itu serta-merta akan cabut tanpa harus menunggu diusir oleh PDIP. Saya Arif Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.